Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memimpin kita untuk memasuki bulan Desember, di mana bulan kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Dalam situasi dan kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, di mana terjadi bencana banjir, badang dan longsor, bahkan letusan Gunung Semeru, banjir bandang di beberapa daerah di Indonesia, baik di Sumatera Barat, di Aceh, dan di Sumatera Utara. Kita tahu bahwa Tuhan tetap pegang kendali dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Yesus, kita mempersiapkan hati kita akan merenungkan kembali penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita percaya Tuhan akan tuntun kita, memberi kekuatan bagi saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami tahu tangan Tuhan tidak pernah berhenti menenun kami. Engkau punya cara yang ajaib membalut hati daripada saudara-saudara kami yang hari-hari ini mengalami bencana, tanah longsor, banjir bandang Tuhan. Di beberapa daerah ya Allah, baik di Sumatera Barat, baik di daerah Sibolga, Tapanuli Tuhan, bahkan di daerah Aceh, juga di kota Medan, kota di mana kami tinggal. Tapi kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan kekuatan, Kau akan memberikan anugerah, Engkau akan mencurahkan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu diisi kembali oleh kuasa-Mu, oleh hadirat-Mu Tuhan, oleh firman-Mu, sehingga kami bisa kuat masuk di bulan 12 ini, bulan di mana kami sama-sama merayakan kelahiran-Mu, yaitu di bulan Natal Tuhan, Sang Juru Selamat telah datang di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan dan untuk memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan saat-saat ini dalam tangan-Mu, Roh Kudus yang ambil alih, Roh Kudus yang pimpin di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Mazmur 91 mengatakan bahwa tempat perteduhan kita adalah Allah yang Maha Tinggi. Perlindungan kita satu-satunya yaitu Allah yang Maha Kuasa. Dia yang bernaung di dalam kehidupan kita. Dia yang memiliki otoritas penuh. Mari sama-sama kita nyanyi ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin ya Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak
seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Penolongku, Allah yang ku percaya, Dia kubu pertahananku. Dia Allah yang esa, Dia sungguh baik, Dia maha kuasa. Selamanya ku menaruh pengharapanku, selamanya Dia tetap Allah yang bekerja, Dia yang berdaulat penuh. Puji Engkau Tuhan selamanya. Yesus, padamu ku percaya, padamu Tuhan, padamu Yesus Bapa. 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan, Engkau tetap Allahku. Ku tetap berdiri tegak, sebab ku tahu Engkau ya Tuhan yang ku percaya. Sungguh Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar, sebab Engkau Allah Immanuel. Yesus, padamu ku percaya, padamu ku berharap. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Gunung batu, tempat perteduhanku, Dialah Yesus Tuhan. Marilah datang kepadaku yang berbeban berat, pikulah-Ku yang ada padaku, sebabku yang kupasang itu ringan, bebanmu pun ringan. Terima kasih buat janji-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Hati kami tetap percaya sungguh Engkau Allah yang sangat baik. Terima kasih Bapa. Mari bawa syukurmu kepada Tuhan. Apapun hari-hari ini pergumulanmu datang kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selama-lamanya Kau setia ya Tuhan. Kami mau bersyukur apapun keadaan kami hari-hari ini. Kami mau tetapkan hati kami bersyukur kepada Tuhan. Sebentar dengar firman Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman ini Tuhan. Biar mereka diteguhkan, mendapat rema kekuatan, hikmat, marifat yang daripada Engkau saja Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada setiap kami dan hamba-Mu. Engkau mengurapi dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya rindu kita melihat kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya ini keseluruhan dari Mazmur 91, tapi mari kita lihat ayat yang keempat terlebih dahulu sebagai ayat pembuka pada pagi hari ini. Mazmur 91 ayat 4, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dengan kepak sayapnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini menggambarkan Allah sebagai burung, induk burung yang menudungi kita dengan sayapnya, yang melindungi kita dengan sayapnya, sehingga seluruh kita sebagai anak-anaknya ada di dalam perlindungannya. Hal ini terjadi bagi kita bahwa Allah melakukannya karena kesetiaannya. Itulah yang akan menjadi perisai dan pagar tembok perlindungan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, pagi hari ini dalam renungan ini saya ingin memberikan sebuah tema yang mampu mengingatkan kita, memotivasi kita bahwa sesungguhnya tetap aman dalam lindungan Allah, bahwa setiap kita akan tetap aman di dalam perlindungannya. Katakan amin. Mari katakan kepada jiwa kita, apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi hari-hari ini, baik Bapak Ibu Saudara yang mungkin kena musibah banjir, gunung meletus dan sebagainya. Saya tahu hal ini tidak mudah, hal ini menimbulkan ketakutan, membuat orang khawatir dan masih banyak hal lain yang menghinggapi kehidupan dari saudara-saudara kita. Tapi sebagai orang-orang percaya, kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita akan tetap aman dalam lindungan Allah. Mari katakan kepada jiwa kita bersama-sama, 1, 2, 3, iya, tetap aman dalam lindungan Allah. Bapak Ibu, ketika kita membaca Mazmur 91, sesungguhnya Mazmur ini merupakan janji perlindungan Tuhan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Dan sudah pasti pada masa itu janji ini diberikan kepada Musa dan kepada orang-orang Israel yang menyerahkan kehidupan mereka kepada Allah dan menyerahkan dan berpegang kepada
firman Allah di dalam kehidupan kita. Dari firman Tuhan ini, perikop bagian firman Tuhan 91 ini, kita menemukan sesungguhnya bagaimana caranya agar setiap kita dapat tetap aman dalam lindungan Allah. Setelah kita membaca ayat 1 sampai ayat 16, maka kita menemukan paling tidak ada 3 hal yang menjadi alasan kuat bahwa kita tetap aman di dalam perlindungan Allah. Yang pertama, Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam nama Yesus, untuk dapat tetap aman di dalam perlindungan Allah, Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2 telah menjelaskan kepada kita. Di sana firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saya highlight kata yang kupercayai. Kenapa? Karena kata yang kupercayai ini menunjukkan iman Musa secara pribadi kepada Allah. Kata yang kupercayai, Musa sedang membagikan iman ini kepada orang-orang Israel. Sebab Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, satu hal yang menjadikan kita tetap aman adalah karena kita percaya penuh kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi bagian pertama, agar kita tetap aman di dalam perlindungan Allah, tidak ada cara lain. Engkau harus percaya penuh kepada Tuhan. Tidak boleh percaya kepada Tuhan setengah-setengah. Apalagi dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini Bapak Ibu. Karena itu mari kita percaya bahwa firman Allah ini tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau pada masa itu 1000 tahun yang lalu firman 1000 tahun sebelum Masehi dan 3000 tahun yang lalu ketika firman ini datang kepada Musa, janjinya kepada orang Israel, dan yakinlah bahwa firman ini juga akan menjadi janjinya di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kalau Musa dan umat Israel pada waktu itu dilindungi oleh Allah karena iman percaya mereka, maka saya percaya kita juga akan mendapat perlindungan Allah ketika kita memiliki iman yang percaya penuh kepada Tuhan. Karena di dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata, sebab karena iman merupakan dasar dalam kehidupan orang percaya. Iman adalah dasar kehidupan orang-orang percaya. Amin. Dan di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Amin. Garis bawahi kata harus. Artinya tidak ada pilihan lain. Ketika engkau datang berpaling kepada Allah supaya engkau berkenan kepada Allah, engkau harus percaya bahwa Allah ada. Katakan amin. Allah ada artinya Allah hadir, Allah ada artinya Allah turut terlibat, Allah ada artinya Allah melakukan pekerjaan-pekerjaannya menenun kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Yesus, dalam bencana sekalipun, dalam masalah hidup kita, dalam bencana yang baru melanda bangsa kita, di beberapa daerah di Indonesia, saya mau katakan Allah ada di sana. Dia akan memberi kekuatan bagi kita, Dia akan menolong kita. Dan Tuhan mau setiap kita percaya penuh kepada Dia. Katakan amin. Percayalah Bapak Ibu, engkau yang mengalami bencana di berapa waktu ini, 1 minggu ini engkau mungkin mengalami depresi, engkau mengalami tekanan yang begitu hebat, engkau bimbang, engkau khawatir, engkau takut. Saya mau katakan dari tempat ini sebagai jaminan yang Allah berikan bahwa Allah ada, katakan amin. Allah hadir, Allah berkarya, Ia akan bertindak. Kau hanya perlu tenang dan percaya kepada Dia.
Lalu firman Tuhan dilanjutkan dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Hari ini Tuhan mau kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tuhan mau kita sepenuh hati percaya kepada Dia. Walaupun segala sesuatunya kelihatan tidak baik-baik saja. Segala sesuatunya sepertinya di luar kemampuan kita. Tapi satu hal Tuhan mau tanamkan dalam hati kita melalui renungan firman Tuhan hari ini adalah bahwa kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Katakan amin. Apapun yang terjadi, kita harus mengatakan Tuhan baik. Amin. Apapun yang terjadi, Allah baik. Apapun terjadi, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang meluputkan kita. Dia Allah yang memberi kekuatan kepada kita dan penghiburan kepada kita. Dan saya berdoa untuk saudara-saudaraku yang ada di Tampanuli, baik Tampanuli Utara, Selatan, Tampanuli, daerah keseluruhan Tampanuli Tengah, baik yang ada di Sibolga dan daerah sekitarnya, bagi saudara-saudaraku yang ada di Aceh, bagi saudaraku yang ada di Sumatera Barat yang mengalami bencana tanah longsor, banjir bandang yang begitu mengerikan. Engkau mungkin mengalami ketakutan, kekhawatiran, tapi saya mau katakan bahwa Allah hadir di sana. Dia akan memberi kekuatan kepadamu, Dia akan memberi jalan keluar kepadamu, Dia akan menolong kau, dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kau sebab engkau berharga, sebab Tuhan sayang kepada engkau, sebab Tuhan mau setiap kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan mau kita datang kepada Dia. Kalau selama ini engkau mungkin jauh dari Tuhan, engkau acuh dan tidak acuh kepada Tuhan, inilah kesempatan di mana engkau berseru kepada Tuhan dan datang kepada Dia. Percaya kembali sungguh-sungguh kepada Dia. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita aman dalam perlindungan Allah walaupun situasi dan kondisi sedang tidak baik-baik saja. Ingatkan, engkau harus yakin bahwa hatimu sungguh melekat kepada Allah. Sebab di Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Hati kita harus melekat kepada Allah. Hati kita harus tetap kepada Allah. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hati yang melekat kepada Allah itu artinya kita membangun keintiman dengan Dia. Kita tingkatkan persekutuan pribadi dengan Dia. Pujian, penyembahan, doa-doa kita, baca firman kita harus semakin sering lagi dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Sebab dengan kau membangun keintiman dengan Allah, hatimu selalu melekat kepada Allah. Ia berjanji ia akan meluputkan kita dari segala macam bahaya. Ia akan memberi kekuatan kepada kita menghadapi segala bencana, masalah yang menerjang hidup kita. Bahkan terhadap bahaya-bahaya yang tidak kelihatan sekalipun akan Tuhan jauhkan dari kita. Di Mazmur 91 ayat 3 dikatakan, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Katakan amin. Bapak Ibu, sungguh ini adalah janji Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena itu hiduplah di dalam Allah, maka perlindungannya akan nyata kepada kita dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam segala musim hidup kita, dalam seluruh waktu hidup kita, baik pada waktu siang atau malam. Artinya dalam keadaan yang bisa kita kendalikan, yaitu siang, karena kita melihat segala sesuatu, atau pada waktu malam, kita tidak dapat mengendalikan yang di sekitar kita karena kita tidak kelihatan apapun di depan kita. Karena tidak ada cahaya, tidak ada lampu.
Tapi Tuhan berjanji, Ia berkata di dalam Mazmur 91 ayat 5 dan 6, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, yaitu segala sesuatu yang tidak mampu kita kendalikan. Kita jangan takut bahkan terhadap panah yang terbang di waktu siang. Kita lihat ada bahaya di depan kita, jangan takut. Tidak usah takut bahkan terhadap penyakit yang mematikan. Penyakit sampar pada masa itu adalah penyakit yang mematikan. Penyakit itu yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Yesus. Kalau kita hidup dengan keintiman dengan Allah, maka ada garansi dari Tuhan bahwa akan ada perlindungan dari Dia. Ia akan memberi kekuatan kepada kita untuk melampaui itu semua. Dan Tuhan berjanji, Dia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Orang-orang kita kasihi bisa meninggalkan kita. Orang tua kita bisa meninggalkan kita. Dalam bencana yang kita alami, banyak orang-orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Tertimbun tanah longsor, terbawa arus banjir. Bahkan ada korban 600 lebih yang meninggal. Ini sebuah bencana yang mengerikan yang terjadi. Mungkin di antaranya ada keluarga kita yang meninggal, bahkan ada yang belum ditemukan. Sampai saat ini tertimbun longsor, bahkan di Aceh ada 4 desa kecamatan yang tidak ada bentuknya lagi, yang hilang. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Segala sesuatu yang kita pegang di dunia ini bisa hilang sekejap. Kekayaan yang kita kumpul selama ini, harta yang kita bangga-banggakan selama ini, prestasi yang kita raih selama ini, seketika hilang, lenyap. Bapak Ibu, begitu mengerikan. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Tuhan berjanji Dia akan pegang engkau. Tuhan menggaransi Dia akan memberi kekuatan kepada engkau. Karena itu sekaranglah waktunya dalam penderitaan kita, dalam masalah kita, ketika beban hidup kita terasa begitu berat, maka kita jangan lakukan hal yang lain. Tapi yang kita lakukan, yang ketiga adalah kita berseru kepada Tuhan. Katakan amin. Kita berseru kepada Dia. Sebab di dalam Mazmur 91 ayat 15 dikatakan, bila Ia berseru kepadaku, oh hari ini dalam penderitaanmu adakah engkau berseru kepada Allah? Atau engkau mengutuki segala sesuatu, engkau marah kepada segala sesuatu, engkau kecewa kepada segala sesuatu, engkau kecewa kepada orang-orang yang selama ini engkau pegang, engkau kecewa dengan pemerintah, engkau kecewa dengan pemimpinmu, engkau kecewa banyak hal sehingga menyebabkan penderitaan ini terjadi atas hidupmu. Kita bisa menyalahkan apa saja dan itu normali. Itu normal Bapak Ibu. Tapi itu tidak bisa membuat beban kita terlepas dari kehidupan kita. Tidak ada cara lain. Mari hari ini kita bertekad, kita mau berseru kepada Dia. Amin. Sebab janji firman Tuhan ketika kita berseru, Tuhan berkata, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Katakan amin. Penyertaan Tuhan penting ketika kesesakan terjadi atas hidup kita. Ketika penderitaan menimpa hidup kita. Ketika masalah ada di dalam perjalanan hidup kita. Penyertaan Tuhan yang penting sebab penyertaannya memberi kekuatan, semangat dan pengharapan yang baru kepada kita. Dan bulan Natal mengingatkan kita bahwa Allah inkarnasi. Allah datang sebagai manusia yang disebut sebagai Immanuel. Artinya Dia menyertai kita. Haleluya Bapak Ibu. Kau tidak sendiri dalam kesesakanmu. Allah berjanji
Ia akan menyertai engkau. Bahkan Allah melanjutkan pada kalimat berikutnya dalam Mazmur 91 ayat 15. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Katakan amin. Bapak Ibu, Tuhan ingin setiap kita menyampaikan, mencurahkan isi hati kita kepadanya. Jangan pernah sungkan atau ragu-ragu untuk berseru kepada Tuhan. Jangan pernah takut menceritakan isi hatimu dan kegalauan hatimu kepada Tuhan. Sebab Ia berjanji Ia akan mendengar dan menjawab kita. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga dan melindungi hidupmu. Amin. Bapak Ibu, tidak ada perlindungan yang lebih sempurna dibandingkan dengan perlindungan yang kita dapat dari Tuhan. Yang percaya dengan saya bisa katakan amin Bapak Ibu. Sekarang kita diingatkan, jangan andalkan kekuatan manusia. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri. Jangan andalkan kekuatan harta bendamu. Jangan andalkan kekuatan relasimu. Jangan andalkan kemampuan otakmu. Jangan andalkan itu semua. Itu memang kau miliki bagus. Tapi Tuhan mau kau andalkan Dia di atas segala-galanya. Sebab beginilah firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Saya akan tutup dengan pernyataan ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Dalam segala situasi dan kondisi hidup kita, tetaplah percaya kepada Allah, selalu terkoneksi dengannya, maka perlindungannya nyata di dalam hidup kita. Amin. Karena ku hidup, karena anugerahnya. Sebab ku tak dapat berjalan tanpa Tuhan di sampingku. Hari ini mari minta Tuhan tuntun langkah-langkah hidup kita. Ingat tetap aman dalam perlindungan Tuhan. 3 hal yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, percaya penuh kepada Tuhan. Yang kedua, hati kita harus melekat kepada Dia. Yang ketiga, berserulah kepada Dia. Biar kebenaran firman Tuhan ini bisa menguatkan kita, memotivasi kita untuk tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk saat ini kami telah diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahwa Engkau berjanji menyertai, maka Engkau menyertai. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu memenuhi hati kami, memulihkan kami, menyembuhkan setiap kami. Dan Kau hadir di tengah-tengah bencana yang ada di Sumatera Barat, di Aceh, bahkan di Sibolga, di Tapanuli, baik Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, bahkan di Kota Medan, di Brandan, di Langkat ya Tuhan, di Tanjung Pura, bahkan di daerah 50 Tuhan, bahkan banyak daerah-daerah yang lain yang terdampak banjir yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu, bahkan berita terkini meletusnya Gunung Semeru lagi Tuhan, dan banyak bencana yang terjadi atas bangsa ini. Tapi kami mau katakan Tuhan, di balik semua bencana itu Tuhan hadir. Tuhan akan membalut hati kami yang percaya kepadamu. Tuhan akan menolong kami, menjagai kami. Dan bencana ini mengajarkan kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk pemerintahan pusat, daerah, bahkan LSM negara-negara di seluruh dunia internasional yang memberikan bantuan kepada daerah-daerah terdampak bencana. Tuhan, Engkau mudahkan segala sesuatunya sehingga bantuan bisa segera sampai kepada korban bencana banjir, bandang, tanah longsor, dan juga letusan Gunung Semeru ya Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang memperhatikan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin kami tidak terdampak bencana secara langsung, Tuhan juga menjaga hati kami
untuk tetap terkoneksi dengan Engkau, percaya penuh kepada Engkau dan berseru kepada Engkau. Apalagi ketika kami sedang mempersiapkan diri merayakan Natal, yaitu menyambut kelahiran-Mu kembali 2000 tahun yang lalu, inkarnasi Allah sebagai manusia. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami rindu Engkau juga melawat kami, memulihkan kami, sehingga kehadiran-Mu memulihkan kehidupan kami, menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Engkau, dan menyelamatkan keluarga demi keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Allah. Dan sebentar kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan Kau yang menyertai, memberkati, sehingga segala sesuatunya Tuhan buat berhasil dan mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat besar melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah, yang manis dan yang kudus dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari siap kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati dan selamat menyambut Natal. Haleluya.